biasa. Tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat. Gendong anak. Udah 2 hari tidak ketemu. Pelan-pelan, robek kanungnya. Oke. Pemirsa, satu keluarga nekat melakukan perjalanan panjang dari kota Langsa ke kampung halaman di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi akses jalan yang terputus memaksa mereka harus berjalan kaki selama 5 hari. Penyeberangan ketiga. Berkali-kali mereka harus menapaki jalan terjal berbatu serta jalan berlumpur yang pekat. Perjalanan sempat terhenti 2 hari di Idirayek, Aceh Timur karena tingginya air serta lumpur. Setelah banjir surut, mereka kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya mencapai Kabupaten Bener Meriah. Kami berjalan dalam perjalanan 5 hari selama bencana dari kota Langsa pulang ke Takengon. 2 hari kami menginap di Idiraya. Setelah itu tidak bisa lewat karena airnya sudah ada. Viral di media sosial, ibu-ibu korban banjir memprotes keras aparat kelurahan yang membagikan bantuan. Ia mengaku kesal karena tak kunjung mendapatkan bantuan dan menuding penyaluran bantuan tak merata. Seorang ibu-ibu di Kelurahan Gunung Saria, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memprotes keras aparat kelurahan. Ibu ini menuding pembagian bantuan korban banjir dari berbagai pihak tersebut tidak merata. Ibu bernama Erning ini mengaku kesal karena tak kunjung mendapat bantuan dari posko banjir bandang. Ya. Sudah 4 hari rumah kami kayak gini, Pak. Ya. Nak ada lagi bantuan kami, Pak. Ini bantuan kayak nyosa sabar. Rumah kami rata kayak kor, Pak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumbar mengakui bantuan yang masuk ke Sumatera Barat, terutama Kota Padang, memang tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga pembagiannya kurang merata. Pada seluruh pihak yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini agar mengkonfirmasi ke posko setempat sehingga nanti bisa diarahkan mana lokasi-lokasi yang membutuhkan logistik dan bantuan-bantuan tertentu. Namun demikian, BPBD Sumbar berterima kasih kepada seluruh donatur dan mengimbau untuk bisa melapor ke posko-posko BPBD atau pemerintah kabupaten kota agar penyaluran bantuan lebih terkoordinir dan merata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, KRI Semarang 594 milik TNI Angkatan Laut tiba di Nias untuk menyalurkan bantuan bencana alam di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan menggunakan heli Panther HS 1305. Dalam penanggulangan bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumut, Sumbar, dan sekitarnya, prajurit TNI Angkatan Laut berlayar menggunakan KRI Semarang 594 tiba di Nias lalu mendistribusikan bantuan logistik melalui udara dengan sasaran distribusi di SD Negeri 1 Mazo, Nias, Sumatera Utara. Kepulauan Nias menjadi lokasi untuk penerimaan logistik setelah bencana longsor dan banjir melanda wilayah Sumatera. Prajurit TNI AL menyalurkan bantuan berupa 192 kg bahan berupa beras, mie instan, minyak, susu, gula, serta baju untuk anak-anak serta selimut.
Pemirsa, desakan agar Menteri Kehutanan mundur dari jabatannya datang dari anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin. Saran itu disampaikan jika Menteri Kehutanan tak bisa menangani bencana yang terjadi di Sumatera. Silakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan nih. Pak Usman Husin. Silakan Pak, singkat, padat, to the point. Selain mendesak mundur, anggota Komisi 4 DPR juga meminta penjelasan kepada Menteri Kehutanan terkait penyebab banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera. Namun DPR tak mendapatkan penjelasan penyebab bencana di Sumatera dari paparan yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Seharusnya ini pemerintah fokus, kesian korban jiwa di sana. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini pemerintah fokus, kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis. Padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi. Roy Siro CS melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan ahli polisi Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Kami akan segera kembali.